Namaku Zahra. Aku bukan gadis sempurna, tapi aku cukup puas dengan hidupku yang sederhana namun penuh kasih sayang. Setelah ibu kandungku meninggal karena kanker paru-paru 5 tahun lalu, hidup kami tak lagi sama. Ayah tenggelam dalam kesedihannya, dan aku terpaksa tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa sebelum waktunya. Aku belajar memasak, mengurus rumah, dan menenangkan ayah ketika kenangan masa lalu menghantuinya. 2 tahun lalu, ayahku memutuskan menikah lagi. Wanita itu bernama Mariana, seorang janda beranak satu yang katanya punya latar belakang bisnis. Cantik, anggun, dan pintar bersandiwara. Di hadapan orang banyak, ia tampak begitu perhatian kepada ayahku, tapi aku tahu ada sesuatu yang palsu di balik senyum manisnya. Aku mencoba menghormatinya, meski tidak pernah benar-benar bisa dekat dengannya. Mariana terlalu dingin, terlalu licin, dan terlalu banyak mencampuri urusan rumah tangga yang seharusnya bukan urusannya. Tapi aku memilih diam. Demi ayah. Demi keharmonisan keluarga. Di tengah kehidupan keluarga yang canggung itu, hanya satu hal yang bisa membuatku tetap tersenyum. Dimas. Dia kekasihku sejak kuliah semester 3. Dimas adalah pria sederhana, tampan dan sangat perhatian. Kami sering makan bakso di pinggir jalan, naik motor keliling kota saat malam, atau duduk berdua sambil membicarakan masa depan. Dulu, ia begitu hangat, begitu tulus. Setidaknya, itu yang aku percaya. Namun akhir-akhir ini, segalanya berubah. Dimas mulai sulit dihubungi. Pesanku sering hanya dibaca tanpa dibalas. Teleponku sering dialihkan. Jika dulu dia yang selalu menjemputku pulang kuliah, kini aku harus naik ojek online atau bahkan pulang sendiri. Alasannya? Sibuk. Banyak kerjaan. Ada urusan keluarga. Aku mencoba mengerti. Tapi lama-lama aku merasa seperti sedang dibodohi. Yang lebih membuatku heran, Dimas kini terlihat jauh lebih mewah. Jam tangan Rolex berkilau menghiasi pergelangan tangannya saat kami bertemu di kafe kecil tempat biasa kami makan. Padahal, aku tahu betul Dimas hanya bekerja sebagai staf marketing di perusahaan kecil, dan keluarganya pun biasa saja. Bahkan, beberapa kali ia meminjam uang padaku dulu ketika motornya mogok atau perlu uang kos tambahan. Tapi sekarang, jam tangan branded, sepatu kulit elegan, parfum mahal yang menyengat begitu ia mendekat. Aku pernah bercanda, "Wah, kamu naik pangkat ya? Kok jadi sultan mendadak?" Dia tertawa canggung. "Hadiah dari klien, Ra," jawabnya. "Kebetulan bantu proyek gede, dikasih bonus." Aku mencoba percaya, tapi hati kecilku tidak tenang. Suatu malam, saat aku sedang menyiapkan makan malam, aku melihat Mariana berdiri di halaman belakang rumah. Ia berbicara di telepon dengan suara pelan tapi terdengar jelas. "Sayang, jangan bodoh. Jangan muncul di tempat biasa. Nanti Zahra curiga. Uang yang aku kasih belum cukup." Jantungku berdegup kencang. Kata Zahra disebut. Aku yakin itu aku. Tapi aku tidak langsung menuduh. Aku tetap diam di balik tirai dapur, menahan napas. Beberapa hari kemudian, aku melihat Mariana membawa tas belanja dari butik mahal. Ia menyembunyikannya di lemari pribadinya. Aku iseng mengecek saat dia keluar rumah, dan menemukan 2 kemeja pria dengan ukuran yang sangat familiar. Ukuran Dimas. Warnanya pun mirip dengan selera Dimas. Aku menggigit bibir. Aku tahu aku tidak boleh menuduh tanpa bukti, tapi semuanya terasa salah. Kecurigaanku makin menjadi-jadi saat suatu pagi, Mariana tergesa-gesa keluar rumah dengan mobil ayahku. Aneh, karena biasanya dia selalu disopiri. Aku penasaran dan mencoba mengikuti diam-diam dengan ojek online. Mobil itu berhenti di sebuah apartemen mewah di tengah kota. Mariana masuk dan tak keluar selama lebih dari 2 jam. Beberapa hari kemudian, Dimas mengirim pesan. "Maaf Zahra, aku gak bisa ketemu hari ini. Aku lagi ada urusan penting banget." Tapi aku melihatnya sore itu, turun dari mobil yang sama, mobil ayahku. Rambutnya agak berantakan dan ia mengenakan kemeja yang persis dengan yang kulihat di lemari Mariana. Air mataku menetes tanpa bisa kubendung. Aku tidak kuat menahan luka ini sendiri. Tapi aku juga tidak bisa menceritakan pada siapapun. "Ayah?" Dia terlalu mempercayai Mariana. "Teman?"
Aku malu jika tahu kekasihku berselingkuh dengan ibu tiriku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri, tapi malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku hanya memandangi langit-langit kamar sambil menahan isak. Rasanya seperti ditikam dari dua arah, oleh pria yang kucintai dan wanita yang seharusnya kuanggap ibu. Pagi harinya, saat Mariana sarapan di ruang makan dengan riasan sempurna dan aroma parfum mahal, aku mencoba memperhatikan wajahnya. Dan aku melihat sesuatu di lehernya, sebuah bekas merah samar yang jelas bukan gigitan nyamuk. Ia tersenyum padaku. Sarapan, Zahra? Aku minta pembantu buatkan roti panggang spesial hari ini. Aku memaksakan senyum. Enggak, Bu. Aku mual. Dalam hati, aku muntah. Kecurigaanku makin menguat. Dan aku tahu, aku harus mencari tahu semuanya. Aku harus tahu kebenaran. Jika mereka benar-benar berkhianat, aku tidak akan diam. Mereka harus menerima akibatnya. Karena aku sudah terlalu lama diam. Dan diamku akan segera berakhir. 3 hari aku menahan rasa hancur ini sendirian. Di depan Mariana dan ayahku, aku tetap terlihat tenang. Tapi di kamar, aku menangis dalam diam. Dalam gelap. Air mata bukan lagi pelarian, tapi pelumas luka yang terus menganga. Aku menatap bayangan sendiri di cermin. Wajahku tampak kusam, sembab, dan lelah. Apa aku sebodoh itu? Gumamku pelan. Tapi aku tahu aku butuh jawaban. Butuh bukti. Butuh kepastian. Aku tak bisa terus bergantung pada kecurigaan. Maka malam itu aku berdoa. Berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan memberiku kekuatan. Jika kecurigaanku benar, aku ingin cukup kuat untuk menerima dan bertindak. Esoknya aku mengambil cuti kuliah, pura-pura sakit. Mariana pergi sejak pagi dengan alasan menghadiri pertemuan sosialita di hotel. Ayahku sudah berangkat kerja. Aku membuka lemari Mariana. Kukunci pintu kamar dari dalam. Aku memeriksa tas-tas mewahnya. Di salah satu saku tas, kutemukan benda kecil, sepasang tiket hotel bintang 5, lengkap dengan nama tamu, Mariana Udimas. Tanganku gemetar. Kududuk di ranjang, memandangi nama itu seperti sedang membaca vonis hukuman mati. Tak hanya menyakitkan, tapi memuakkan. Mataku tertuju pada laci kecil. Kuambil kunci cadangan yang pernah kulihat saat membantu Mariana membereskan lemari dulu. Aku buka laci itu. Ada dompet kulit pria berwarna coklat. Dan di dalamnya, KTP Dimas. Sudah cukup. Aku tak perlu lagi meraba dalam gelap. Luka ini nyata. Pengkhianatan ini nyata. Orang yang kupeluk dengan cinta selama 2 tahun, kini tidur di pelukan wanita yang harusnya menjadi ibuku. Aku keluar kamar dengan langkah berat. Ingin rasanya aku pergi ke tempat itu dan berteriak di depan mereka. Tapi aku bukan tipe perempuan yang mengamuk tanpa rencana. Aku ingin semua ini berakhir dengan perhitungan. Dengan balasan. Malamnya, aku pura-pura biasa di meja makan. Mariana seperti tak berdosa, memotong daging steak dan tersenyum kepada ayah. Ayah nanti minggu depan bisa antar aku ke Bandung? Ada gathering istri-istri direktur, ucapnya manja. Kalau nggak ada rapat mendadak, bisa? Jawab ayah sambil tersenyum kecil. Aku ingin muntah. Rah, kamu sehat? Mukamu pucat, tanya ayah. Kurang tidur, yah. Banyak tugas, jawabku singkat. Setelah makan malam, aku beralasan ingin membeli kertas gambar ke toko alat tulis 24 jam. Tapi sebenarnya aku punya rencana lain. Aku menyewa ojek online dan menuju tempat yang sudah kutandai dari struk hotel di tiket Mariana. Hotel bintang 5 yang berdiri megah di tengah kota. Aku naik ke lantai 9, menyelinap dari lift tanpa mencolok. Kamar nomor 0918. Aku berdebar. Kutempelkan telingaku ke pintu. Terdengar suara tawa lirih. Lalu suara Mariana, jelas, menggoda. Sayang, kamu nggak kangen aku. Kemudian, suara Dimas, suara yang dulu menggetarkan hatiku. Tentu, aku selalu kangen kamu. Tangisku hampir pecah di tempat. Aku mundur perlahan, menutup mulut dengan telapak tangan agar tak mengeluarkan suara. Aku ingin menghancurkan pintu itu, menyeret mereka ke neraka bersama. Tapi tidak. Aku tak mau marah tanpa hasil. Aku menunggu di sudut lorong hotel, diam seperti bayangan.
Dan 1 jam kemudian, mereka keluar dari kamar. Mariana mengenakan baju tidur panjang dan coat tebal. Dimas tampak santai dengan hoodie dan celana training. Mereka tertawa kecil, bergandengan tangan seperti pasangan muda yang dimabuk cinta. Kamera ponselku merekam semuanya. Jelas, tanpa keraguan. Mariana mencium pipi Dimas sebelum berpisah di parkiran. Aku terus mengikuti Dimas hingga ia menaiki ojek online dan menghilang di kejauhan. Aku pulang malam itu dengan napas tercekat. Sakit hati bukan lagi sekadar perasaan, tapi racun. Aku ingin teriak, ingin melukai sesuatu. Tapi yang kulakukan hanyalah menangis, lagi. Beberapa hari kemudian, Dimas mengirim pesan, mengajakku bertemu. Dia bilang ingin menjelaskan sesuatu yang penting. Hatiku ingin menolak, tapi naluriku berkata, ini kesempatan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang biasa jadi tempat favorit kami dulu. Tempat yang menyimpan ribuan kenangan, sekarang terasa seperti museum horor. Dimas datang terlambat 15 menit, mengenakan kemeja biru muda dan parfum yang sama seperti yang kupakai waktu melihatnya turun dari mobil Mariana. Zahra, katanya sambil menarik kursi. Aku menatapnya dingin. Apa yang mau kamu jelaskan? Ia terlihat gugup. Aku tahu kamu mulai curiga, aku tahu kamu merasa aku berubah. Tapi semuanya nggak seperti yang kamu kira. Oh, aku menyilangkan tangan. Jadi kamu mau bilang kamu nggak selingkuh sama ibu tiriku? Wajah Dimas langsung pucat. Aku tahu kalian pergi ke hotel. Aku tahu kamu pakai uangnya. Aku tahu semuanya, Dimas. Dia terdiam lama, lalu menghela napas. Aku nggak pernah niat kayak gitu, Zahra. Sumpah, awalnya dia yang goda aku, dia terus kirim pesan, ajak ketemu. Aku tolak. Tapi, dia ancam akan ganggu kamu kalau aku nolak terus. Dia manipulatif. Aku menahan diri agar tak membanting gelas. Kamu bisa pergi dari hidupku. Tapi kamu pilih tidur dengannya demi sepatu Gucci dan jam Rolex. Suaraku bergetar. Kamu pikir aku cewek bodoh? Dimas menunduk. Aku nyesel. Sayangnya penyesalanmu datang setelah kamu nikmati semuanya. Aku nggak butuh maafmu, Dimas. Aku nggak butuh kamu lagi. Dia mencoba meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Kita selesai. Aku berdiri dan pergi meninggalkannya tanpa menoleh lagi. Tanganku dingin. Tapi hatiku sudah tak bisa lebih dingin dari ini. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh rencana. Aku tidak bisa membiarkan ayah terus ditipu oleh wanita yang menjual kehormatannya demi mainan. Aku harus melindungi ayah, sekaligus menegakkan harga diriku yang sudah diinjak-injak. Aku masuk ke kamarku, mengambil catatan kecil yang berisi kronologi semua kejadian, bukti-bukti rekaman, foto-foto, dan rekaman video di hotel. Semua kukumpulkan rapi dalam satu flash disk. Dan malam itu, aku menyusun strategi. Akan ada waktu dan tempat yang tepat untuk menghancurkan dua pengkhianat itu. Dan waktu itu, sudah semakin dekat. Sejak malam itu, hatiku telah berubah. Rasa cinta dan harap yang dulu kugenggam erat untuk Dimas telah hancur menjadi debu. Luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam, tapi aku memilih untuk tidak menangisi luka itu lagi. Aku memilih untuk bangkit, bukan untuk melupakan, tapi untuk membalas. Aku memulai semuanya dengan tenang, rapi, dan penuh perhitungan. Langkah pertama, menyelidiki aliran uang dari ayahku ke Mariana. Ayah adalah pria baik, tapi terlalu polos dalam urusan cinta. Sejak menikah dengan Mariana, ia memberi perempuan itu kuasa penuh atas urusan rumah tangga dan sebagian besar keuangan keluarga. Mariana diberi akses ke rekening gabungan, alasan resminya untuk pengeluaran rumah tangga dan bisnis sampingan yang katanya dikelola Mariana. Suatu siang saat ayah sedang di kantor, aku diam-diam masuk ke ruang kerjanya di rumah. Komputer ayah tak dikunci. Aku membuka folder-folder keuangan dan mulai membaca laporan transfer yang rutin dilakukan tiap bulan. Dari rekening utama ayahku, tertransfer rutin ke rekening pribadi Mariana. Jumlahnya tidak kecil. 50 juta, 70 juta, bahkan pernah 100 juta, tanpa penjelasan jelas. Aku mengambil foto-foto layar dan menyimpannya ke flash disk tambahan. Semua ini bisa menjadi bukti bahwa Mariana bukan hanya penghancur rumah tangga, tapi juga penyedot harta keluarga. Langkah kedua,
mencari saksi hidup yang tahu siapa Mariana sebenarnya. Aku teringat pada Pak Aji, sopir lama keluarga kami yang tiba-tiba diberhentikan oleh Mariana 3 bulan setelah mereka menikah. Alasannya saat itu katanya karena Pak Aji terlalu tua dan sering mengeluh sakit, tapi aku merasa ada yang janggal. Pak Aji sudah seperti paman sendiri bagiku, dan aku yakin dia tahu sesuatu. Dengan sedikit usaha, aku berhasil menemukan alamat Pak Aji dari kontak lama di ponselku. Ia tinggal di rumah sederhana bersama istrinya di pinggiran kota. Saat aku datang, ia terlihat terkejut namun senang melihatku. Astaga, kamu sudah dewasa sekarang, katanya dengan suara serak. Kami duduk di ruang tamu kecil. Setelah berbasa-basi, aku langsung to the point. Pak, saya ingin tanya sesuatu. Dulu Bapak dipecat oleh Bu Mariana. Apa Bapak tahu, ada sesuatu yang dia sembunyikan dari ayah saya? Pak Aji terdiam lama. Ia menatap istrinya, lalu menatapku lagi. Matanya sendu. Zahra, saya sebenarnya sudah lama mau bicara, tapi saya takut. Dulu saya sering antar Mariana ke apartemen yang sama tiap minggu. Tapi bukan untuk urusan bisnis. Dimas? Tanyaku langsung. Ia mengangguk. Saya pernah lihat laki-laki itu. Awalnya saya pikir dia keponakan atau anak temannya. Tapi lama-lama saya curiga. Suatu hari saya lihat mereka berpelukan di dalam mobil. Setelah itu, saya dipanggil dan diberhentikan mendadak. Saya yakin Mariana tahu saya sudah lihat sesuatu. Tangan saya mengepal. Bapak punya bukti? Rekaman atau foto? Pak Aji menggeleng. Zaman itu saya nggak pernah kepikiran merekam, enduk. Tapi kalau kamu butuh kesaksian, saya siap bicara di depan siapapun. Aku tersenyum. Itu sudah cukup, Pak. Terima kasih. Langkah ketiga, merencanakan pengungkapan besar-besaran. Aku ingin semua ini berakhir di hadapan ayah. Tapi aku tahu, Mariana sangat pandai memainkan peran. Ia bisa menangis, bersumpah, dan memutarbalikkan fakta. Maka, aku harus menyajikan semuanya dalam bentuk yang tak bisa dibantah. Aku menyusun semua bukti dalam sebuah presentasi. Foto-foto, bukti transfer, tiket hotel, rekaman suara Mariana saat sedang ditelepon, yang kudapat setelah diam-diam memasang aplikasi perekam suara di ponsel rumah. Dalam salah satu rekaman, terdengar jelas Mariana berkata, "Sayang, nanti kamu pakai aja kemeja yang aku beli. Biar Zahra nggak curiga, uang dari suamiku masih cukup, kok. Lagian dia nggak pernah ngecek." Dimas hanya menjawab dengan tawa kecil. Rekaman ini kudengarkan berulang kali, hingga hatiku benar-benar kebal. Aku bahkan bisa mendengarnya tanpa menangis. Luka itu sudah berubah menjadi senjata. Aku menyusun rencana makan malam keluarga. Kupilih hari Sabtu malam, saat ayah tak punya jadwal pekerjaan, dan Mariana biasanya di rumah. Aku mengajak ayah untuk makan malam keluarga kecil. Aku kangen suasana hangat waktu mama masih ada, ya, kataku. Ayah tersenyum dan mengangguk. Tentu, nak. Kita makan malam bersama. Ajak juga Mariana. Aku sendiri yang memasak malam itu, sop buntut kesukaan ayah, ayam bakar madu, dan puding coklat. Aku ingin menciptakan suasana yang nyaman, agar ayah tidak curiga sedikit pun. Mariana duduk dengan gaun sutra, dandanan sempurna, dan senyum palsu yang kini sudah tak bisa kutoleransi. Dimas tidak kuundang. Malam ini, hanya untuk keluarga inti. Setelah makan malam selesai dan ayah tampak puas, aku berdiri dan berkata, "Ayah, aku mau tunjukkan sesuatu. Ini penting." Ayah mengerutkan dahi. "Apa itu, Ra?" Aku menyalakan TV ruang tengah, menghubungkannya dengan laptopku. Mariana mulai gelisah. Presentasi pertama, foto-foto Mariana dan Dimas keluar dari hotel. Zoom wajah mereka. Jelas, tidak bisa dibantah. Mariana membeku. "Apa maksudnya ini, Zahra?" tanya ayah. Aku menjawab tenang. "Itu Bu Mariana, istri ayah, dan Dimas, mantan pacarku. Mereka berselingkuh." Ayah menatap Mariana. "Mariana, ini bohong, kan?" Mariana berdiri dengan suara tinggi. "Itu hanya fitnah. Zahra memalsukan semuanya." Aku menekan tombol berikutnya.
Rekaman suara diputar di speaker. Suara Mariana yang lembut namun penuh dosa mengalir di ruang makan. Sayang, nanti pakai kemeja yang aku beli. Biar Zahra nggak curiga. Uang dari suamiku masih cukup. Ayah menatap Mariana dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kekecewaan, kemarahan, dan luka dalam satu waktu. Aku punya semua bukti, ya. Termasuk transfer yang Mariana ambil dari rekening ayah. Termasuk kesaksian Pak Aji. Ayah bisa tanya dia langsung. Mariana mencoba mendekati ayah. Sayang, jangan percaya Zahra. Dia hanya cemburu. Ayah mundur. Cukup, Mariana. Cukup. Suasana menjadi tegang. Mariana menangis, tapi tak ada air mata yang keluar. Hanya suara histeris yang memekakkan. Ayah berdiri, tangannya gemetar. Kau selingkuh dengan pacar anakku. Kau mengkhianatiku, mengkhianati keluargaku. Aku Velaf, keluar dari rumah ini malam ini juga. Aku akan urus perceraian besok pagi. Mariana menjerit. Zahra, ini semua salah kamu. Kamu penghancur rumah tangga. Aku menatapnya dingin. Kamu yang menghancurkan rumah ini, Mariana. Dan aku hanya memungut kepingan kebenaran yang kamu pecahkan. Mariana akhirnya pergi malam itu juga, dengan koper kecil, wajah penuh kebencian, dan masa depan yang berantakan. Ayah tak berkata banyak setelah itu, hanya duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk. Aku mendekatinya, duduk di sampingnya. Aku minta maaf, ya. Ayah memelukku. Erat, lama. Justru ayah yang minta maaf, Zahra, karena ayah terlalu buta. Malam itu kami berdua menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kami bisa melewati badai. Bersama. Dan satu hal yang kupelajari hari itu, kebenaran tidak butuh suara keras untuk menang. Ia hanya butuh keberanian untuk diungkap. Pagi setelah Mariana diusir adalah pagi paling sunyi dalam hidupku. Tak ada lagi suara high heels di lantai marmer. Tak ada aroma parfum mahal yang menusuk hidung. Rumah terasa lebih kosong, namun entah kenapa, juga terasa lebih ringan. Ayah tak banyak bicara hari itu. Ia duduk diam di taman belakang, menatap kolam kecil yang selama ini selalu dirawat oleh Mariana. Airnya mulai keruh, penuh lumut. Mungkin sama seperti hatinya sekarang. Aku mendekatinya sambil membawa 2 cangkir teh hangat. Ayah belum sarapan? Tanyaku pelan. Ayah menggeleng. Matanya sembab. Wajahnya lelah. Ayah masih nggak percaya, Rah. Ayah tinggalin logika ayah cuma buat rasa cinta. Dan ternyata, cinta ayah ke orang yang salah. Aku menyentuh tangannya. Ayah nggak sendiri. Aku juga ditipu oleh orang yang aku cintai. Ayah memandangku. Kali ini sorot matanya penuh pengertian. Zahra, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan ayah. Aku mengangguk. Dan mulai sekarang, kita jaga diri kita berdua, ya. Jangan biarkan orang asing lagi masuk dan mengacak-acak rumah ini. Hari-hari berikutnya adalah hari pemulihan. Aku lebih banyak tinggal di rumah, menemaninya, memasak, dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan Mariana. Ayah juga mulai membereskan urusan perceraian, dan melalui pengacaranya, semua akses Mariana ke rekening ayah diputus total. Namun, Mariana tidak menyerah begitu saja. Suatu pagi, seorang kurir datang membawakan surat dari pengacara Mariana. Isinya jelas, permintaan pembagian harta karena menganggap dirinya istri sah yang sudah membina rumah tangga selama 2 tahun. Aku tahu Mariana tidak mencintai ayahku sejak awal. Baginya, pernikahan hanyalah jalan untuk hidup mewah. Dan kini, setelah terlempar, ia mencoba merebut sisa-sisa kemewahan itu. Tapi ayah juga bukan pria bodoh. Ayah akan lawan ini, Ra. Harta kita hasil kerja keras bertahun-tahun, bukan untuk wanita serakah. Aku mendukungnya sepenuhnya. Dan bukan hanya itu, aku punya rencana untuk menjatuhkan Mariana secara sosial, bukan cuma secara hukum. Aku tahu Mariana punya citra sempurna di kalangan sosialitanya. Ia sering menghadiri acara komunitas istri pejabat, mengisi seminar kecantikan, bahkan menjadi bintang tamu di beberapa siaran podcast lokal. Ia sangat menjunjung tinggi reputasinya. Maka aku tahu,
Senjata terbaik bukanlah membalas dengan amarah, tapi dengan kebenaran yang diumbar secara terbuka. Aku membuat akun Instagram anonim bernama _Mariana. Di dalamnya, kuunggah cuplikan-cuplikan suara Mariana, foto-foto kebersamaannya dengan Dimas, serta bukti-bukti transfer dana pribadi dari ayah yang ia gunakan untuk membiayai gaya hidup pacarnya. Tak butuh waktu lama, akun itu viral. Komentar netizen bermunculan. Astaga, ternyata istri Pak Direktur selingkuhan anak muda. Pantesan sering flexing barang mewah, ternyata hasil ngerampok suami sendiri. Jijik banget, pacarnya anak tirinya sendiri. Dalam seminggu, Mariana kehilangan undangan ke semua acara sosial. Namanya ditarik dari kolom narasumber di beberapa media. Bahkan beberapa brand yang dulu memakai wajahnya untuk endorse kosmetik mulai menghapus semua foto dirinya. Dimas juga tak luput. Beberapa hari setelah video dan rekaman itu menyebar, ia kehilangan pekerjaannya. Ternyata salah satu petinggi di kantornya mengenal ayahku. Dan dengan reputasi yang rusak total, siapa yang mau mempertahankan karyawan bermasalah yang mengacaukan rumah tangga orang? Dia sempat mengirim pesan padaku. Zahra, tolong berhenti. Aku kehilangan semuanya. Aku salah, tapi aku manusia. Aku hanya membaca pesan itu. Tidak membalas. Tidak perlu. Balasan untuk pengkhianat adalah kehancurannya sendiri. Sementara mereka jatuh satu persatu, aku dan ayah mulai membangun ulang rumah kami yang sempat retak. Ayah kembali aktif bekerja, tapi kali ini ia memberi kepercayaan lebih besar padaku. Ia bahkan mengajakku ikut dalam rapat kecil perusahaan yang selama ini selalu ia pegang sendiri. Zahra, kamu nggak bisa selamanya sembunyi di balik trauma. Kamu pintar. Kamu tangguh. Aku ingin kamu belajar pegang perusahaan keluarga kita, ucapnya suatu malam. Aku kaget. Tapi ya, aku masih kuliah. Justru sekarang waktu yang tepat untuk belajar dari lapangan. Ayah percaya kamu bisa. Dan sejak hari itu, aku perlahan ikut terlibat dalam bisnis kecil keluarga kami, distributor bahan pangan ke beberapa supermarket dan hotel. Aku belajar tentang logistik, pemasaran, hingga pengadaan barang. Awalnya aku canggung, tapi ternyata bekerja membuat pikiranku jauh lebih tenang. Aku merasa berguna, merasa hidup. Aku juga mulai menata hidupku kembali. Aku hapus semua kenangan tentang Dimas, foto, pesan, hadiah-hadiah kecil yang dulu membuatku tersenyum. Semuanya masuk ke kotak kardus, lalu kubakar perlahan di halaman belakang. Melihat api menjilat kertas dan kain itu seperti melihat diriku yang lama lenyap. Zahra yang dulu lembut, sabar, dan mudah percaya, kini berubah. Bukan menjadi kejam, tapi menjadi berani. Suatu sore, aku dan ayah sedang duduk di teras, menikmati sore sambil minum teh. Ayah masih nggak habis pikir. Dimas dan Mariana, dua orang yang kamu percaya, yang ayah percaya, katanya pelan. Aku menatap langit. Kadang, orang yang kita percaya itu seperti bayangan. Yah, waktu terang, mereka selalu mengikuti. Tapi saat gelap, mereka hilang. Ayah mengangguk perlahan. Kamu belajar jadi dewasa terlalu cepat, Ra? Aku nggak apa-apa, yah. Aku nggak menyesal. Karena tanpa pengkhianatan itu, mungkin aku tak akan pernah tahu seberapa kuat aku sebenarnya. Mungkin aku tak akan pernah melihat betapa rapuhnya cinta tanpa logika. Dan yang pasti, aku tak akan pernah belajar bahwa harga diri tak boleh ditukar dengan rasa sayang. Malam itu, aku menuliskan kalimat terakhir di jurnal pribadiku. Aku bukan korban lagi. Aku pemenang dari pertempuran yang tak pernah kuminta, tapi harus kujalani. Dan aku menang, tanpa harus menjadi seperti mereka. Sudah 3 bulan sejak Mariana diusir dari rumah. Rasanya seperti mimpi melihat rumah kami kembali seperti dulu, damai, bersih dari kepalsuan, dan hangat walau hanya dihuni aku dan ayah. Bahkan tanaman di taman belakang yang dulu selalu mati dalam perawatannya kini kembali tumbuh subur. Ayah kini jauh lebih terbuka padaku. Ia bahkan rutin mengajakku makan siang di luar sepulang kerja. Hubungan kami semakin erat, seperti sahabat. Kadang kami bicara soal bisnis, kadang soal hidup. Bahkan kadang kami hanya duduk diam di mobil mendengarkan lagu lawas yang dulu sering diputar ibu kandungku. Tak jarang ayah terlihat melamun,
mungkin membandingkan cinta tulus yang dulu ia miliki dengan cinta palsu dari Mariana. Suatu sore, saat kami sedang duduk di kafe langganan ayah, ia berkata, "Ra, kamu tahu nggak, kadang ayah merasa semua ini memang harus terjadi. Supaya ayah bisa lihat siapa yang benar-benar sayang sama ayah. Dan supaya ayah bisa lebih menghargai kamu." Aku tersenyum. Mungkin memang begitu, ya. Tuhan kadang izinkan luka untuk membuka mata kita. Ayah mengangguk pelan. Ayah nggak bisa bayangin kalau kamu nggak pernah bongkar semua itu. Mungkin sekarang Mariana masih pakai uang ayah untuk nginap di hotel sama pacarmu. Aku tertawa kecil. Mantan pacarku, yah. Jangan lupa kata mantannya. Kami tertawa bersama. Tawa yang jujur, tawa yang tidak diselimuti kebohongan. Namun di luar senyum kami, aku tahu dunia Mariana dan Dimas tak lagi sama. Dari kabar yang tersebar di media sosial dan teman-temanku yang masih sering mengikuti gosip sosialita, Mariana kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Beberapa foto dirinya yang tersebar di internet menunjukkan wajah yang kusut, penuh kerutan, dan kehilangan kilau. Tak ada lagi gaun mahal. Tak ada lagi lipstik merah menyala. Ia kini hanya seorang wanita biasa, ditinggalkan oleh semua yang dulu mengagungkannya. Lebih parah lagi, Dimas yang sempat tinggal bersamanya ternyata kabur begitu tahu Mariana benar-benar jatuh miskin. Ia membawa sisa uang dan barang-barang berharga Mariana, lalu menghilang. Kabarnya, ia kini bekerja sebagai kurir freelance, bersembunyi dari rasa malu dan tatapan orang. Aku tidak merasa puas atau senang melihat mereka jatuh. Aku hanya merasa tenang. Karena aku tidak perlu menyentuh mereka dengan jari untuk membuat mereka runtuh. Mereka runtuh karena mereka mengkhianati orang yang tidak pantas disakiti. Sementara mereka sibuk bertahan hidup, aku justru semakin melangkah maju. Perusahaan keluarga kami semakin berkembang. Ayah memberiku tanggung jawab lebih besar. Aku kini ditugaskan untuk mengurus hubungan kemitraan dengan beberapa hotel dan restoran yang menjadi klien utama. Awalnya aku canggung saat harus berbicara di depan klien. Tapi perlahan aku belajar. Aku belajar menyembunyikan gemetar di tangan dengan senyum, dan menyamarkan gugup di suara dengan tawa kecil yang ramah. Salah satu hal yang paling menarik adalah saat aku harus menangani proyek kerjasama dengan hotel baru di kawasan pegunungan. Hotel itu dikelola oleh seorang pria muda bernama Revan, CEO sekaligus pemilik yang dikenal tegas dan visioner. Saat pertama kali bertemu dengannya di ruang rapat hotel, aku sempat terdiam. Wajahnya tajam, matanya jernih, dan pembawaannya tenang. Tapi bukan itu yang membuatku gugup. Yang membuatku gugup adalah caranya memandang, seolah bisa membaca isi kepalaku hanya dari satu kedipan. "Kamu Zahra, ya?" katanya sambil menjulurkan tangan. Aku menjabat tangannya. "Iya. Saya yang ditugaskan mengurus kontrak bahan baku untuk hotel ini." Ia tersenyum kecil. "Saya sudah dengar soal kamu. Katanya kamu orang yang bikin mantan pacar dan ibu tiri lari terbirit-birit." Aku terkekeh pelan, walau agak malu. Gosip di luar sana terlalu dramatis. "Tapi menyenangkan untuk dibaca," katanya santai. "Tapi saya lebih suka mengenal kamu dari kerja sama kita, bukan dari cerita masa lalu." Dan sejak saat itu, aku bekerja cukup intens dengan Revan. Kami sering bertukar email, revisi dokumen, dan beberapa kali meeting langsung. Revan orang yang serius, tapi punya sisi humor tersembunyi. Ia tak pernah menggombal, tapi setiap ucapannya mengandung perhatian. Misalnya saat ia tahu aku kelelahan karena mengurus 2 proyek sekaligus, ia mengirimkan vitamin dan kopi ke rumahku, tanpa nama, tapi aku tahu darinya. Ayah mulai memperhatikan interaksi kami. "Revan itu, kayaknya cocok buat kamu," katanya suatu malam. Aku terdiam. "Yah, aku belum mikir ke arah sana. Aku masih belajar sembuh." "Bukan soal buru-buru, Nak. Tapi kalau kamu mau bahagia, kamu berhak membuka pintu baru. Tapi pastikan yang masuk nggak membawa pisau di punggungnya." Aku mengangguk pelan. Aku tahu. Aku nggak akan biarkan siapapun menyakitiku lagi. Beberapa minggu kemudian, Revan mengajakku bertemu di rooftop hotelnya. Ia bilang ada hal penting yang ingin dibicarakan. Aku datang dengan perasaan campur aduk. Entah kenapa, malam itu aku merasa gugup.
Seperti akan melangkah ke babak baru dalam hidupku. Revan sudah menungguku di sana, berdiri di dekat pagar pembatas dengan lampu kota berkelap-kelip di kejauhan. "Terima kasih udah datang," katanya saat aku menghampiri. Aku tersenyum. "Aku pikir kamu mau revisi kontrak lagi." Ia tertawa kecil. "Enggak. Kali ini bukan soal kerjaan." Aku diam, menunggu. Revan menatapku, lama. "Zahra, aku tahu kamu sudah lewati masa sulit. Dan aku juga tahu kamu masih membangun dirimu kembali. Tapi, kalau suatu hari kamu siap membuka hati lagi, aku harap kamu mempertimbangkan aku." Jantungku berdegup pelan. Aku menunduk sejenak, lalu menatapnya kembali. "Aku belum bisa janji apa-apa, Revan. Tapi, aku berterima kasih. Karena kamu menghargai prosesku." Ia mengangguk. "Aku bisa menunggu. Yang penting kamu tahu, kamu pantas untuk dicintai dengan benar." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak semua pengkhianatan itu terjadi, aku tersenyum. Sudah 6 bulan sejak aku terakhir melihat wajah Mariana dan Dimas. Rasanya seperti lembaran lama yang sudah lama kucabik dan kubakar habis. Tapi seperti bayangan yang muncul saat cahaya terang, masa lalu itu tetap mencoba kembali. Hari itu aku sedang dalam perjalanan ke kantor cabang baru, mengenakan setelan kerja sederhana berwarna krem. Revan menelpon pagi-pagi hanya untuk memastikan aku tidak lupa sarapan. Sikapnya selalu konsisten, tenang, perhatian, dan tidak pernah memaksa. Ia tahu batas, dan mungkin itu yang membuatku perlahan membuka hati. Namun kedamaian pagi itu terusik saat mobilku berhenti di lampu merah dekat sebuah minimarket. Di sisi jalan, terlihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan, pakaian lusuh, dan sepatu yang sudah tak berbentuk. Ia sedang menawarkan tisu kepada pejalan kaki dengan tatapan kosong. Butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Itu Mariana. Aku nyaris tak mengenalinya. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap dan penuh noda. Tak ada lagi aura wanita anggun yang dulu suka menampar meja makan hanya karena kopi kurang manis. Aku menatapnya dari balik jendela mobil. Ia juga menatapku. Matanya melebar. Ia buru-buru mendekat. Tapi aku segera mengangkat kaca jendela. Aku belum siap berbicara. Sesampainya di kantor, pikiranku kacau. Bayangan Mariana berkeliaran di otakku. Dulu, wanita itu menduduki kursi keluarga di rumahku, mengambil uang ayah, merebut kekasihku. Kini, ia menjual tisu di jalan. Aku merasa, iba? Mungkin. Tapi tidak cukup untuk memadamkan luka yang pernah ia ukir di jantungku. Beberapa hari kemudian, ayah dipanggil polisi untuk mengurus beberapa dokumen lama, dan dari sana ia mendapat kabar bahwa Mariana pernah mencoba menjual perhiasan hasil pembelian atas nama ayah. Namun saat toko perhiasan mencurigai kepemilikannya, polisi dipanggil. Mariana dibebaskan karena tak cukup bukti, tapi nama baiknya hancur total. Tak lama setelah itu, Mariana datang ke kantor pusat, tempat aku bekerja. Ia tidak menghadap ayah. Ia mencari aku. Ia menunggu di lobi. Pak Satpam memberitahu, dan saat aku keluar dari ruanganku, aku mendapati Mariana berdiri dengan wajah pucat dan rambut kusut. Wajahnya tak seperti musuh. Ia seperti orang yang tenggelam dan butuh pelampung. "Zahra, tolong. Aku cuma mau bicara sebentar," katanya lirih. Aku menatapnya lama, lalu menunjuk ruang konsultasi kecil di pojok ruangan. Ia berjalan pelan, lalu duduk dengan lelah. Tangannya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. "Aku nggak datang buat minta uang. Aku tahu kamu pasti mikir aku cuma mau manfaatin kamu lagi," ucapnya terbata. Aku duduk tenang. "Kalau bukan uang, lalu apa?" Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku manusia paling jahat dalam hidupmu. Aku rebut Dimas, aku pakai uang ayahmu. Aku tahu semua itu salah. Tapi aku udah kehilangan semuanya, Zahra. Bahkan Dimas pun pergi." Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat kesombongan di sana. "Tahu nggak, Bu Mariana," kataku datar. "Saya pernah berharap Ibu minta maaf. Tapi saat Ibu dulu masih berdiri di atas kemewahan, Ibu malah menertawakanku. Menyuruhku belajar dari Ibu tentang cara memikat pria. Sekarang, saya bukan lagi Zahra yang sama.
Dan saya tidak datang dari tempat kebencian. Saya datang dari tempat luka yang sudah sembuh. Tapi, maaf ibu bukan obat dari luka itu. Ia menangis. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Saya doakan ibu dapat jalan hidup yang benar. Tapi jangan berharap saya mengajak ibu kembali ke hidup saya. Kesempatan itu sudah ibu bakar sendiri. Aku berdiri dan meninggalkannya di sana. Berat? Ya. Tapi membiarkannya masuk lagi ke hidupku hanya akan membuka luka yang sudah mengering. 2 minggu setelah kejadian itu, aku menerima kejutan lain. Dimas muncul di kafe tempat aku biasa bekerja setelah jam kantor. Ia duduk di bangku sudut, mengenakan jaket lusuh, wajahnya penuh lingkaran hitam dan bekas luka jerawat. Sialnya, aku tidak langsung sadar. Aku baru tahu ketika barista memberitahu, "Kak, ada yang nanya soal Kak Zahra." Dia bilang mantan pacar. Jantungku langsung berdegup. Aku menoleh, dan benar, itu Dimas. Ia tersenyum kikuk saat aku menghampirinya. "Zahra, kamu cantik banget sekarang," katanya pelan. Aku menarik kursi, tapi tidak duduk. "Kamu datang buat apa, Dimas?" "Cuma pengen minta maaf. Aku bodoh. Aku buta." "Mariana, dia bukan seperti yang aku bayangkan. Dia cuma pakai aku buat pamer." Aku tertawa kecil. "Dan kamu pakai dia buat dapat uangku lewat ayahku. Kalian cocok waktu itu." Dimas menunduk. "Zahra, aku salah. Dan aku nggak minta kamu balikan. Aku cuma minta kesempatan untuk jadi teman." Aku mengangguk pelan. "Kita bisa berteman. Tapi bukan teman dekat." "Jangan salah paham, Dim. Saya bukan lagi cewek polos yang bisa kamu tipu dengan senyumanmu." Aku melangkah pergi. Dan saat keluar dari kafe, aku langsung menelpon Revan. "Hei, kamu sibuk?" tanyaku. "Buat kamu, nggak pernah," jawabnya cepat. "Aku mau makan malam bareng. Aku butuh orang yang bisa membuatku merasa bahwa aku sudah benar meninggalkan masa lalu." Dan malam itu, Revan datang menjemputku. Kami makan di restoran sederhana, bukan restoran mewah. Ia memesan nasi goreng, aku mie rebus dengan telur. Tapi kami bahagia. "Aku ketemu mantan pacarku hari ini," kataku sambil mengaduk mie. "Oh ya?" Revan menatapku tenang. Dia minta maaf. Minta berteman. Revan tersenyum, tak cemburu. "Kamu kasih?" Sebatas sapaan. Tapi nggak lebih. Aku sudah punya ruang yang cukup di hatiku, dan sebagian besar sekarang diisi oleh kamu. Revan menatapku lama. Lalu berkata pelan, "Zahra, kamu tahu nggak? Aku nggak pernah lihat perempuan sekuat kamu. Kamu jatuh, diludahi, dihina, tapi kamu tetap bisa bangkit tanpa harus balas dendam kejam." Aku menghela napas pelan. Karena kalau aku balas dengan cara mereka, aku sama saja seperti mereka. Aku ingin tumbuh, bukan berubah menjadi monster lain. Malam itu, Revan menggenggam tanganku untuk pertama kali. Hangat, lembut, dan tak menuntut apapun. Aku tahu, masa laluku tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi aku juga tahu, masa depanku sudah berada di jalan yang benar. Sudah 6 bulan sejak aku terakhir melihat wajah Mariana dan Dimas. Rasanya seperti lembaran lama yang sudah lama kucabik dan kubakar habis. Tapi seperti bayangan yang muncul saat cahaya terang, masa lalu itu tetap mencoba kembali. Hari itu aku sedang dalam perjalanan ke kantor cabang baru, mengenakan setelan kerja sederhana berwarna krem. Revan menelpon pagi-pagi hanya untuk memastikan aku tidak lupa sarapan. Sikapnya selalu konsisten, tenang, perhatian, dan tidak pernah memaksa. Ia tahu batas, dan mungkin itu yang membuatku perlahan membuka hati. Namun kedamaian pagi itu terusik saat mobilku berhenti di lampu merah dekat sebuah minimarket. Di sisi jalan, terlihat seorang wanita dengan rambut acak-acakan, pakaian lusuh, dan sepatu yang sudah tak berbentuk. Ia sedang menawarkan tisu kepada pejalan kaki dengan tatapan kosong. Butuh beberapa detik untuk mengenalinya. Itu Mariana. Aku nyaris tak mengenalinya. Tubuhnya kurus, kulitnya menggelap dan penuh noda. Tak ada lagi aura wanita anggun yang dulu suka menampar meja makan hanya karena kopi kurang manis. Aku menatapnya dari balik jendela mobil. Ia juga menatapku.
Matanya melebar. Ia buru-buru mendekat. Tapi aku segera mengangkat kaca jendela. Aku belum siap berbicara. Sesampainya di kantor, pikiranku kacau. Bayangan Mariana berkeliaran di otakku. Dulu, wanita itu menduduki kursi keluarga di rumahku, mengambil uang ayah, merebut kekasihku. Kini, ia menjual tisu di jalan. Aku merasa, iba? Mungkin. Tapi tidak cukup untuk memadamkan luka yang pernah ia ukir di jantungku. Beberapa hari kemudian, ayah dipanggil polisi untuk mengurus beberapa dokumen lama, dan dari sana ia mendapat kabar bahwa Mariana pernah mencoba menjual perhiasan hasil pembelian atas nama ayah. Namun saat toko perhiasan mencurigai kepemilikannya, polisi dipanggil. Mariana dibebaskan karena tak cukup bukti, tapi nama baiknya hancur total. Tak lama setelah itu, Mariana datang ke kantor pusat, tempat aku bekerja. Ia tidak menghadap ayah. Ia mencari aku. Ia menunggu di lobi. Pak Satpam memberitahu, dan saat aku keluar dari ruanganku, aku mendapati Mariana berdiri dengan wajah pucat dan rambut kusut. Wajahnya tak seperti musuh. Ia seperti orang yang tenggelam dan butuh pelampung. Zahra, tolong. Aku cuma mau bicara sebentar, katanya lirih. Aku menatapnya lama, lalu menunjuk ruang konsultasi kecil di pojok ruangan. Ia berjalan pelan, lalu duduk dengan lelah. Tangannya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Aku nggak datang buat minta uang. Aku tahu kamu pasti mikir aku cuma mau manfaatin kamu lagi, ucapnya terbata. Aku duduk tenang. Kalau bukan uang, lalu apa? Aku cuma mau minta maaf. Aku tahu aku manusia paling jahat dalam hidupmu. Aku rebut Dimas, aku pakai uang ayahmu. Aku tahu semua itu salah. Tapi aku udah kehilangan semuanya, Zahra. Bahkan Dimas pun pergi. Aku menatap matanya. Untuk pertama kalinya, aku tak melihat kesombongan di sana. Tahu nggak, Bu Mariana, kataku datar. Saya pernah berharap ibu minta maaf. Tapi saat ibu dulu masih berdiri di atas kemewahan, ibu malah menertawakanku. Menyuruhku belajar dari ibu tentang cara memikat pria. Sekarang, saya bukan lagi Zahra yang sama. Dan saya tidak datang dari tempat kebencian. Saya datang dari tempat luka yang sudah sembuh. Tapi, maaf ibu bukan obat dari luka itu. Ia menangis. Saya nggak tahu harus kemana lagi. Saya doakan ibu dapat jalan hidup yang benar. Tapi jangan berharap saya mengajak ibu kembali ke hidup saya. Kesempatan itu sudah ibu bakar sendiri. Aku berdiri dan meninggalkannya di sana. Berat? Ya. Tapi membiarkannya masuk lagi ke hidupku hanya akan membuka luka yang sudah mengering. 2 minggu setelah kejadian itu, aku menerima kejutan lain. Dimas muncul di kafe tempat aku biasa bekerja setelah jam kantor. Ia duduk di bangku sudut, mengenakan jaket lusuh, wajahnya penuh lingkaran hitam dan bekas luka jerawat. Sialnya, aku tidak langsung sadar. Aku baru tahu ketika barista memberitahu, "Kak, ada yang nanya soal Kak Zahra." Dia bilang mantan pacar. Jantungku langsung berdegup. Aku menoleh, dan benar. Itu Dimas. Ia tersenyum kikuk saat aku menghampirinya. "Zahra, kamu cantik banget sekarang," katanya pelan. Aku menarik kursi, tapi tidak duduk. "Kamu datang buat apa, Dimas?" "Cuma pengen minta maaf. Aku bodoh. Aku buta." Mariana, dia bukan seperti yang aku bayangkan. Dia cuma pakai aku buat pamer. Aku tertawa kecil. "Dan kamu pakai dia buat dapat uangku lewat ayahku. Kalian cocok waktu itu." Dimas menunduk. "Zahra, aku salah. Dan aku nggak minta kamu balikan. Aku cuma minta kesempatan untuk jadi teman." Aku mengangguk pelan. "Kita bisa berteman. Tapi bukan teman dekat. Jangan salah paham, Dim. Saya bukan lagi cewek polos yang bisa kamu tipu dengan senyumanmu." Aku melangkah pergi. Dan saat keluar dari kafe, aku langsung menelpon Revan. "Hei, kamu sibuk?" tanyaku. "Buat kamu, nggak pernah," jawabnya cepat. "Aku mau makan malam bareng. Aku butuh orang yang bisa membuatku merasa bahwa aku sudah benar meninggalkan masa lalu." Dan malam itu, Revan datang menjemputku. Kami makan di restoran sederhana, bukan restoran mewah.
Ia memesan nasi goreng, aku mie rebus dengan telur. Tapi kami bahagia. Aku ketemu mantan pacarku hari ini, kataku sambil mengaduk mie. Oh ya? Revan menatapku tenang. Dia minta maaf. Minta berteman. Revan tersenyum, tak cemburu. Kamu kasih. Sebatas sapaan. Tapi nggak lebih. Aku sudah punya ruang yang cukup di hatiku, dan sebagian besar sekarang diisi oleh kamu. Revan menatapku lama. Lalu berkata pelan, Zahra, kamu tahu nggak? Aku nggak pernah lihat perempuan sekuat kamu. Kamu jatuh, diludahi, dihina, tapi kamu tetap bisa bangkit tanpa harus balas dendam kejam. Aku menghela napas pelan. Karena kalau aku balas dengan cara mereka, aku sama saja seperti mereka. Aku ingin tumbuh, bukan berubah menjadi monster lain. Malam itu, Revan menggenggam tanganku untuk pertama kali. Hangat, lembut, dan tak menuntut apapun. Aku tahu, masa laluku tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi aku juga tahu, masa depanku sudah berada di jalan yang benar.